Shalom. Shalom. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan perkenankan saya mengucapkan shalom juga buat Bapak Ibu, seluruh jemaat El Gibor yang mengikuti secara live dari rumah. Dan saya rindu kita semua sama-sama kita menyapa Bapak Ibu jemaat yang tidak sempat hadir yang mengikuti live dari rumah. Kita mau katakan shalom. 1, 2, 3. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya masih ada sukacita. Amin. Amin, amin. Dan saya bersyukur kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Gembala kepada saya untuk menjadi saluran berkat kepada kita semua hari ini. Ya, mungkin kita semua sudah mendengar, membaca, bahkan juga melihat apa yang terjadi di bangsa kita, di kota kita, dan juga di sekeliling kita. Saya mengikuti update setiap informasi dari Kementerian Kesehatan melalui juru bicaranya, dan kalau tidak salah kemarin itu angka kasus COVID-19 ini sudah mencapai 6.000 lebih. Bahkan juga yang meninggal pun cukup banyak, kalau tidak salah sudah 500-an juga. Ya, tapi kabar positifnya saya ikuti betul itu, dan 2 hari ini sekali lagi kabar gembiranya adalah angka kesembuhan semakin banyak. Ya, artinya angka kesembuhan itu meningkat lebih daripada angka kematian. Mulai dari hari pertama sampai saya ikuti sebelum 2 hari terakhir ini, selalu angka kematian itu lebih tinggi. Nah, dan kalau 2 hari ini angka kesembuhan makin meningkat, saya percaya gereja berdoa bagi bangsa ini. Saya percaya jemaat El Gibor di tempat ini pun berdoa bagi kota Depok, berdoa bagi bangsa kita. Dan bukan hanya berkurang angka kematian dan bertambah angka kesembuhan, tapi kita yakin dengan iman, kita perkatakan suatu saat nanti dengan waktunya Tuhan, saya percaya COVID-19 ini pasti akan berlalu. Ya, dan ketika saya mempersiapkan apa yang harus saya sampaikan, dan tadi malam karena kami doa, jadi setelah itu saya lihat ada WA dari Ibu Gembala untuk meminta ayat dan juga temanya. Tema yang sederhana yang saya berikan di pagi hari ini yaitu kecil tetapi berdampak besar. Amin. Ya, sekali lagi kecil tetapi berdampak besar. Ya, waktu saya merenungkan hari-hari ini, bahkan di gereja di tempat kami pun ibadah online itu kami dibatasi. Ya, mungkin tidak boleh lebih dari 10, tetapi lingkungan itu membolehkan kami hanya boleh 5 orang saja. Ya, jadi mungkin secara jumlah kita dikecilkan. Mungkin kita semakin kecil, tetapi jangan sampai mengecilkan iman kita, mengecilkan kuasa Tuhan. Walaupun jumlah kita kecil, tapi kita harus berdampak. Ya, artinya ada sesuatu yang harus kita lakukan di tengah bangsa kita, kota kita yang sementara dilanda dengan ancaman COVID-19 ini. Ya, saya mengawali dengan membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Bapak Ibu yang ada di sini dan juga semua jemaat yang mengikuti secara live di rumah, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18, tapi saya baca saja ayat 1 sampai ayat yang ketiga untuk mengawali renungan singkat di pagi hari ini. Ya, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Perikopnya di situ, Naaman disembuhkan. Saya membaca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan bagi istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ya, bisa katakan amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Ya, hanya dicatat tentang ada seorang anak perempuan. Saya penasaran, saya cari tahu siapa namanya, umurnya berapa, apakah secantik Ibu Gembala atau mungkin secantik istri saya yang kebetulan tidak ikut, ya. Tetapi yang jelas dikatakan seorang anak perempuan, artinya dia belum setua istri saya dan tidak sekecil anak Karlin, cucu Karlin, ya. Mungkin dia remaja menanjak seorang pemudi. Tetapi yang luar biasanya di sini, seorang perempuan yang tertawan, artinya dia tidak berada di negerinya sendiri. Dia berada di negeri orang, yaitu di Aram sendiri.
Bahkan dia bukan seorang pejabat, dia bukan seorang karyawan-karyawati. Mungkin bahasa kasarnya dia seorang pembantu dari istrinya Naaman. Ya, artinya seorang pembantu dan bukan berasal dari situ. Kebebasannya itu sedikit agak mungkin saya pakai istilah sedikit terlockdown ya. Ya, mungkin ada yang menulis download dan sebagainya, tetapi maksudnya penguncian. Dia nggak bisa sebebas kalau dia berada di negeri sendiri, tinggal bersama dengan orang tuanya. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Ketika dalam keterbatasannya, saya menyoroti satu hal, ketika dia melihat tuannya sakit. Ya, mungkin seperti inilah Tuhan mau mengarahkan kita. Lihat sekelilingmu, banyak yang sakit, banyak yang menderita. Bangsa kita sementara menjerit, kota kita sementara menderita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita tidak punya uang yang banyak, kita bukan dokter, kita tidak punya rumah sakit, tetapi belajar dari kasus ini, sekali lagi judul tema hari ini, kecil tapi berdampak. Kita mungkin tidak punya uang yang banyak, tetapi kita masih punya mulut, kita masih punya niat. Maka yang pertama yang saya angkat dari seorang perempuan yang sebenarnya terbatas dalam segala hal. Sebenarnya dia berada dalam satu tempat lingkungan yang mungkin bisa dikatakan melarang dia untuk berbicara, melarang dia untuk mengatakan sesuatu. Tapi ketika dia melihat tuannya sakit, dia terdorong. Maka yang pertama yang dimiliki oleh seorang perempuan yang saya tidak tahu namanya ini, yaitu memiliki niat yang mulia. Ya, ketika dia melihat tuannya menderita sakit, niat yang mulia itu mendorong dia, ayo katakan sesuatu, sampaikan sesuatu yang kamu tahu, sampaikan saja. Ya, terjadi atau tidaknya katakan saja. Maka itu lahir dari niat yang mulia. Ya, saat kita mungkin belum menyumbang sesuatu, kita belum memberikan sesuatu dalam bentuk materi, tapi kita berdoa buat bangsa ini, kita berdoa buat kota ini, itu harus berangkat dari niat yang mulia. Maka hari ini ayo Bapak Ibu yang ada di sini, saya berbicara, kita yang mengikuti secara live dari rumah, yang Tuhan minta kepada kita di tengah kota bangsa kita yang sementara menjerit ini, ayo Tuhan mau orang Kristen, Tuhan mau gereja harus buat sesuatu lahir dari hati, niat yang mulia. Ya. Terkadang kita terhalang, terkadang kita masa bodoh, terkadang kita tidak melakukan apapun. Kenapa? Saya mau mengatakan tetapi, saya mau melakukan ini tetapi. Kalau perempuan ini pakai tetapi, maka banyak sekali alasannya untuk dia tidak mengatakan apapun, untuk dia tidak menjadi berkat. Kenapa? Ya saya kan cuma pembantu, saya kan cuma kecil, ya siapalah saya. Maka kalau gereja berdiam diri, maka tidak ada perubahan di bangsa kita. Kalau orang Kristen berdiam diri, maka lingkungan kita, kota kita begitu-begitu saja. Maka di awal tadi saya katakan, saya ikuti betul itu. Dan saya terlalu percaya, itu bisa terjadi. Angka kesembuhan lebih tinggi dari angka kematian. Karena ada doa-doa dari gereja yang lahir dari niat yang mulia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam kasih Kristus. Waktu dia mengatakan kepada istri Naaman, kalau tuanku pergi ke Samaria sana, maka dia pasti sembuh. Kenapa? Karena di sana ada hamba Tuhan, di sana ada Bapak Gembala yang pasti bisa menyembuhkan dia. Luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, selain kita punya niat yang mulia, kita harus punya kesaksian yang baik. Ya, saya teringat karena kebetulan nama saya dikasih oleh papa saya karena waktu itu sekolah di Jawa, maka nama saya Yanto. Jadi saya kenalan dengan orang di Jakarta, orang Timur kok namanya Yanto. Ya pasti maksud orang tuanya biar gampang dapat kerja di Pulau Jawa ya. Saya bilang nggak gitu juga kali. Ya bapak saya kan memang sekolah di Pulau Jawa dan pas waktu itu mungkin ada nama itu diadopsi lah, maka dikasih saya Yanto Andreas Pinyak. Saya ingat murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus waktu itu adalah Andreas. Yang setelah Andreas dipanggil dan dia pulang, lalu dia berjumpa dengan abangnya bernama Petrus. Lalu saya kira itulah orang pertama yang diinjili oleh Andreas. Ya kalau dia abang sih injili adik masih biasa, tapi adik ini injili sampaikan sesuatu sama abangnya. Abangnya langsung memutuskan untuk mengikuti Tuhan menjadi muridnya. Ya, saya pelajari dan saya coba teliti, kok bisa ya Petrus abang dan orang yang banyak ngomong bisa dikatakan nggak bisa diam, bisa langsung dia mengikuti Tuhan Yesus dengan ajakan adiknya ini. Saya melihat Andreas tidak seheboh abangnya. Andreas orangnya tenang dan dia mengatakan sesuatu dengan dia orangnya punya prinsip. Dia orangnya tenang tetapi tegas. Bahkan apa yang dia katakan itu bisa meyakinkan. Saya bertanya-tanya, jika seandainya Petrus duluan dipanggil,
Lalu dia injili Andreas. Kira-kira Andreas mau ikut tidak? Itu hanya berandai-andai saja. Karena Petrus ini kan orangnya pelin-pelan. Biarpun semua tergoncang imannya, tapi aku sekali-kali tidak. Padahal ternyata kenyataannya terbalik. Andreas tidak seperti itu, ya. Maka yang saya katakan di sini, kalau kita punya kesaksian hidup yang baik, maka apa yang kita katakan itu pasti berdampak. Amin. Ya. Saya yakin anak gadis ini bukan anak yang suka, ya kalau zaman sekarang ini susah dibilang, ya semua habis waktu di medsos. Saya kira kalau anak gadis, anak perempuan, atau orang Kristen kalau seperti itu, saya kira dia suatu saat dia ngomong sesuatu yang benar pun, saya yakin orang ragu, orang nggak mau mengikutinya. Tapi ayo kita berdoa supaya gereja lahir anak-anak, gereja lahir pemuda-pemudi, dalam gereja lahir orang Kristen yang memperkatakan sederhana tetapi berdampak luar biasa. Perkataan yang berkuasa itu harus lahir dari niat pertama tadi, niat yang mulia. Maka kita punya kesaksian yang mendobrak, yang menggebrak bangsa kita, kota kita. Ya, saya senang memang dengan angka kesembuhan itu. Tetapi waktu saya renungkan ini, ada satu yang saya minta sama Tuhan. Biarlah angka kesembuhan boleh naik Tuhan, COVID-19 boleh berlalu, tetapi biarlah Tuhan menyisakan pertobatan di mana-mana, meninggalkan pemulihan di mana-mana, meninggalkan keselamatan bagi bangsa ini. Dan sebentar saya akan membawa kita, mudah-mudahan waktunya cukup, saya akan membawa kepada kita bukan hanya kesembuhan yang terjadi di sini, dan peristiwa besar itu terjadi, itu berdampak dari si kecil yang punya hati yang mulia, si kecil yang punya kesaksian yang berdampak, kesaksian yang luar biasa. Ya, dia tidak banyak ngomong, tetapi sekali dia ngomong meyakinkan. Ya, saya percaya itu ada pada Bapak Gembala kita. Bisa katakan amin. Ya, saya percaya itu ada pada Bapak Bung Teni. Ya, saya percaya itu ada pada anak muda, remaja, bahkan kita semua. Amin. Maka saya percaya El Gibor pasti ada gebrakan revival terjadi di sini. Kenapa? Karena di sini ada orang-orang yang punya hati yang mulia. Kenapa? Karena di sini ada orang-orang yang punya kesaksian yang luar biasa. Amin. Ya, luar biasa. Waktu saya baca tentang anak ini merinding saya. Gereja butuh orang seperti ini, bangsa kita butuh orang seperti ini. Ya, yang ketiga, dia punya keyakinan yang luar biasa. Saya yakin dia belum pernah sakit kusta dan belum pernah disembuhkan sama Elisa ini. Bahkan jumpa Elisa pun saya ragu, pernah nggak dia jumpa ini? Tapi dia pernah mendengar. Maka Roma 10 ayat 17 bilang begini, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Saya percaya dia pernah mendengar tentang Tuhan, dia pernah mendengar tentang Elisa. Ya mungkin juga dia pernah jumpa, tapi saya tidak menemukan itu. Tetapi yang luar biasanya, waktu dia katakan, Tuanku harus ke sana, dia pasti akan sembuh. Oke lah, dia percaya bahwa Tuhan melalui Elisa akan sembuhkan. Tetapi begitu yakinnya dia, mau nggak Elisa sembuhkan orang ini? Sementara Aram dan Israel itu musuh bebuyutan. Orang Aram ini kan suka cari masalah dengan orang Israel. Peperangan yang luar biasa. Jadi ada gap di antara mereka. Ya, dengan dia mengatakan seperti itu, apa dia berpikir? Bisa nggak panglima tentara dari Raja Aram ini berjumpa dengan Elisa di sana? Ya, dia nggak berpikir sampai boleh nggak hanya pergi begitu saja. Ternyata dia tidak memikirkan itu. Setelah Naaman mendengarkan itu, Naaman harus pergi ke rajanya, meminta surat dulu. Artinya ada surat pengantar. Anak perempuan ini nggak mikir sampai sana. Tetapi yang dia tahu hanya, aku punya niat yang mulia, aku punya kesaksian yang mulia, dan aku mau melakukan sesuatu karena berangkat dari keyakinanku. Ya, di tengah COVID-19 seperti ini, ketakutan itu mungkin ada, kekhawatiran itu mungkin ada, tapi jangan lebih besar daripada keyakinan kita. Ya, saat keyakinan kita sudah mulai dilumpuhkan, maka kita tidak bisa berbuat apapun, berdoa pun sudah malas, beribadah pun sudah malas, dan sebagainya. Maka yang saya temukan di sini yang ketiga adalah punya keyakinan yang besar. Ya, waktu dia mengatakan seperti itu, soal sembuh atau tidaknya itu bukan urusan dia. Soal COVID-19 ini berlalu atau tidaknya kena keluarga atau jemaat kita, itu bukan urusan saya. Urusan saya, keyakinanku. Aku percaya Allahku tidak akan pernah tinggal diam. Aku percaya Dia Jehovah Rafa, Dia penyembuh. Aku percaya janjinya, jangan takut karena aku ini Allahmu. Aku akan menyertai engkau. Hanya itu yang dia tahu. Maka ayo, apa yang kita tahu, apa yang kita dengar dari firman Tuhan, perkatakan, deklarasikan setiap hari, itu pasti terjadi. Ya dan amin bagi kita. Luar biasa. Ya. Dan kalau kita baca ayat 4 sampai seterusnya, saya singkatkan saja, kita ambil di ayat terakhir.
ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Di situ luar biasa. Ini berbicara tentang dampak daripada apa yang ditujukan, apa yang diperkatakan, apa yang dilakukan oleh anak perempuan ini, yang bukan hanya kecil, terbatas, tetapi saya bisa katakan bahwa ada 1000 alasan untuk dia tidak melakukan apapun. Cukup lakukan tugasku sebagai pembantu saja, ya. Tetapi ternyata dia berani memperkatakan itu berangkat dari keyakinannya. Ayat 15 sampai ayat yang ke-18 itu luar biasa. Yang terjadi adalah kesembuhan, ya. Walaupun setelah Naaman ini sampai, Raja Israel ketakutan. Sampai dia mengatakan seperti ini, Allahkah aku sehingga aku bisa menghidupkan atau mematikan orang, sehingga orang ini datang kepadaku? Mungkin dia sengaja cari masalah, karena memang tadi saya katakan sering ada permusuhan di antara mereka, ya. Tetapi kemudian Elisa mendengarkan bahwa si Naaman ini sudah sampai, maka dibilang tidak apa-apa. Singkat cerita, Naaman dan rombongannya pergi dan sampai di Alkitab mencatat di depan pintu dari rumah daripada Elisa. Tapi tidak menjumpai Elisa. Elisa hanya menyuruh orang untuk berjumpa dengan Naaman. Dan ketika berjumpa dengan Naaman, ya mungkin masih ada gengsinya, masih ada sombongnya. Kok bukannya dia datang menumpangkan tangan atas saya, kok malah suruhan yang dia suruh, ya. Jadi masih ada proses di situ. Sempat juga dia tidak mau disuruh mandi 7 kali di Sungai Yordan, sempat tidak mau juga. Ya, ini berbeda dengan apa yang saya katakan tadi. Anak ini kecil tapi luar biasa. Dia punya keyakinan. Orang ini tidak seperti itu. Dan ketika hampir dia tidak mau masuk ke Sungai Yordan, tapi kemudian diingatkan oleh rombongannya dan dia masuk. Firman Tuhan mencatat setelah 7 kali dia keluar dan kulitnya yang kusta itu saya bisa katakan ngeri-ngeri sedap, hampir sama dengan COVID-19. Kusta itu kalau sudah parah bisa merontokkan anggota tubuh kita juga. Ya, bahkan kalau saya baca di Imamat 13 aturannya itu lebih ketat. Ya, bukan hanya lockdown, tetapi dikucilkan jauh. Ya, nggak boleh jumpa orang dan seterusnya. Tetapi setelah dia keluar, kulitnya itu sembuh bersih. Ya, mungkin di sini ada pelajaran sederhana juga. Apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan, yakini, imani, karena setiap firman Tuhan pasti ada berkat buat kita. Ya, dan dia sembuh, kulitnya seperti bayi adanya. Kesembuhan terjadi. Ya, kesembuhan terjadi berawal dari, jangan kita lupakan. Karena kalau kita baca, kita dengar, bahkan kita beritakan tentang cerita ini, maka Naaman yang selalu diangkat. Maka Elisa yang selalu diangkat. Tapi kita lupa anak perempuan ini. Kita lupa sama si kecil ini. Peristiwa kesembuhan besar ini terjadi justru berawal dari anak perempuan ini. Maka saya berdoa, mungkin kita tidak dilihat orang, tidak dikenal orang. Saya cari tahu namanya, saya tidak kenal. Mungkin orang juga tidak tahu siapa yang Tuhan Andreas Piniat, yang ya hitam manis dan cukup ganteng ini. Ya mungkin orang tidak tahu siapa saya. Tetapi ayolah kita berbuat sesuatu bagi bangsa kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi kota kita. Bisa katakan amin. Ya, dan ketika saya melihat kesembuhan yang luar biasa, yang mustahil, yang tidak mungkin itu bisa terjadi, berawal dari si kecil yang berdampak, niat yang mulia, kesaksian yang luar biasa, dan juga punya keyakinan yang luar biasa. Nah, maka saya katakan jangan hanya berhenti di kesembuhan. Saya baca ayat 16, 17, 18 itu luar biasa. Ada kesembuhan yang disertai dengan pertobatan. Ya, mulai sekarang ini aku tidak lagi mempersembahkan korban kepada kecil, kepada Allah lain, artinya kepada berhala lain, hanya kepada Tuhan, Tuhannya orang Israel, Tuhannya Elisa, Tuhannya si kecil tadi. Ini pertobatan yang besar. Maka tadi saya katakan, boleh kita doakan kesembuhan bagi bangsa ini, tapi doakan ada pertobatan yang mengikuti kesembuhan yang terjadi. Supaya bangsa kita, kota kita, ada pertobatan besar. Kita berdoa, Tuhan, curahkan hujan pertobatan bagi bangsa kita ini. Ya, bukan hanya pertobatan, tetapi kemudian sampai di ayat 17, ayat yang ke-18 di situ dikatakan ada satu pengakuan. Pengakuan inilah merupakan satu deklarasi. Apa yang diakui bahwa di seluruh bumi, bukan hanya kota Depok, bukan hanya Jakarta, Bekasi, bukan hanya Indonesia, tapi keluar dari mulut Naaman, di seluruh bumi ternyata tidak ada Tuhan yang lain.
Ternyata tidak ada Allah lain, hanya satu Tuhan, yaitu Tuhannya Elisa, Tuhannya Israel, Tuhannya sekecil tadi, Tuhannya saya dan saudara. Kita mau katakan, deklarasikan, dan teriakan Tuhan bangsa ini untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun COVID-19 ini melumpuhkan bahkan merenggut nyawa, tetapi sekali lagi doakan kesembuhan, doakan pertobatan. Biarlah setelah semua ini terjadi, ada pengakuan bahwa ternyata di Indonesia hanya satu Tuhan, Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya mau katakan, Shalom, damai sejahtera bagi kita. Di Depok ada kesembuhan, di Jakarta pasti ada kesembuhan, Indonesia pasti disembuhkan, pasti dipulihkan, ada pertobatan, ada pengakuan. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi Indonesia kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik.